Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah sholat isya dan insya Allah akan kita lanjutkan sholat tarawih berjamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita menilik tentang sejarah bahwa peradaban Islam dimulai dari masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat hijrah dan sampai di Kubah itu disambut dengan sholawat badar, dan beliau singgah sebentar di sana. Apa yang dilakukan pertama kali adalah membangun Masjid Kubah. Cukup dengan dibatasi dengan tanah liat tembok-temboknya, kemudian atapnya dipakai daun kurma yang kering. Itulah masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat sholat berjamaah di sana. Kemudian beliau melanjutkan hijrahnya sampai di Madinah. Juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pada saat itu merupakan satu pusat kegiatan umat Islam. Sholat berjamaah di sana, kemudian bermuamalah di sana, mengatur strategi politik peperangan dan lain sebagainya di sana. Jadi pada saat itu semuanya dilakukan di Masjid Nabawi. Kemudian generasi-generasi berikutnya pun juga demikian. Juga para dai, para wali songo yang datang di Pulau Jawa ini melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat pemerintahan Demak waktu itu, pertama kali membangun istana, kemudian membangun alun-alun, di sekelilingnya itu ada istana, ada masjid, dan itu merupakan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya para sunan, para pendahulu kita juga melakukan hal-hal yang sama, bahwa memulai peradaban, memulai membangun akhlak itu dari masjid. Untuk itu pada saat sekarang ini banyak sekali masjid-masjid yang dibangun sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis riwayat Ibnu Majah, man bana masjidan lillahi kama khasa qototi au asghada banallahu lahu bainatan fil jannah. Siapa yang akan membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil daripada itu, maka Allah akan membangunkan baginya rumah yang seperti itu di surga. Dalam hadis riwayat lain,
Barang siapa yang membangun masjid, maka di surga akan dibangunkan rumah yang seperti itu. Maka banyaklah masjid-masjid yang dibangun pada saat ini berdekatan. Di sini ada masjid, di tempat lain yang enggak seberapa jauh di RW lain juga ada masjid, musola dan lain sebagainya. Tetapi masjid-masjid yang dibangun dengan bermegah-megahan tidak dimakmurkan, tidak diisi. Tidak seperti pada saat permulaan Rasulullah mencontohkan membangun masjid. Di situ segala pusat kegiatan dilakukan. Maka di era yang sekarang ini orang sudah mulai sadar pada berlomba-lomba untuk mengembalikan fungsi masjid seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita banyak mendengar, kita banyak membaca bahwa di Jogja sudah ada Masjid Jogokaryan, di Sragen ada Masjid Al-Falah, di Lamongan juga demikian, ada masjid yang luar biasa. Dan itu mengembalikan fungsi masjid seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa masjid merupakan rumah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapakah orang yang memakmurkan masjid? Orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan untuk berpuasa. Siapa itu? Kita semua. Kaum muslimin wal muslimat, laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, semuanya yang merasa muslim itulah yang memakmurkan masjid. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 18, yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah yang memakmurkan masjid. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita menilik jamaah kita pada saat ini di Masjid Al-Muhajirin saja, jamaah kita itu banyak. Ada jamaah yang hanya datang untuk tidur saja, ada, tidak sholat. Ada yang datang hanya untuk tidur saja. Ada jamaah yang datang hanya untuk buang air saja, hanya untuk mandi saja. Itu juga merupakan tamu dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita muliakan, harus kita fasilitasi. Ada jamaah yang datang sholat bermunajat terus pulang. Ada juga jamaah yang datang sedekah, sholat, bermunajat dan lain sebagainya. Semua jamaah tersebut adalah merupakan tamu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena masjid ini adalah Baitullah, masjid ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan masjid orang RW 2, bukan masjid orang RW 1, bukan masjidnya orang Cikandi Permai, bukan. Ini adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang datang ke masjid ini wajib kita muliakan. Maka sekarang orang sudah beramai-ramai mengembalikan fungsi masjid seperti semula, yaitu rahmatan lil alamin. Maka saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua lapisan masyarakat, jamaah Masjid Al-Muhajirin, mari kita bersama-sama untuk mengembalikan fungsi Masjid Al-Muhajirin seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan memakmurkan masjid. Pada saat awal guru kita Bapak Ustadz Satibi punya cita-cita bahwa di malam pertama sholat taraweh, sholat isya di bulan Ramadan itu penuh seperti sholat Jumat. Nah, di malam-malam sekarang ini, malam 20, 21, sholat isya, sholat taraweh itu sama dengan sholat subuh. Tetapi di luar bulan Ramadan, sholat subuh kita paling banter hanya 150 orang, paling hanya 5 saf, 3 saf. Dan ini sangat memprihatinkan. Mengingat apa?
jemaah kita lebih dari 2.000 orang. Nah, itu tugas kita bersama. Tugas takmir masjid, tugas DKM, tugas para asatid, juga tugas para pemuka agama, tokoh masyarakat untuk mengingatkan, saling mengingatkan bahwa mari kita bersama-sama untuk memakmurkan masjid. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hati kita terpaut di masjid dimanapun kita berada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.